Cocok. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak Guru dari netizen kita. Dari @Sutarno Dewi, pertanyaannya, politik identitas yang bagaimana yang bisa menjadi perpecahan di antara masyarakat pemilih, dan hal apa yang harus pengawas di lapangan lakukan untuk antisipasi? Nah, mungkin maksud pengawas di sini jajaran kita Pak Guru, mungkin Ya, ya, tips dari Pak Guru. politik identitas itu maksudnya ya tadi itu. Jadi dia berpolitik tapi bukan bawa-bawa program, bukan bawa-bawa visi, bukan bawa-bawa misi, tapi bawa-bawa identitas. Identitas yang semu tadi itu. Jadi misalkan partai politik A itu mendukung agama anu agar begini, nah itu udah politik identitas. Partai ya kalau sebenarnya itu bukan politik identitas ya, tapi politik identitas itu kalau sudah mau mengerucut pada kami satu-satunya yang begini gitu. Ini satu-satunya yang begitu. Kami adalah partai orang Sumatera. Kami adalah partai ini dan kami akan mendukung penuh program-program yang berhubungan dengan Sumatera dan sebagainya gitu. Ya itu namanya politik identitas. Jadi yang bagaimana yang perpecahan itu ya kan Indonesia itu multikultur, multi etnis. Nah, mereka kemudian bikin slogan-slogan misalkan seandainya partai anu yang menang, maka suku kita, agama kita itu akan dirusak, akan dilecehkan. Kita tidak akan bisa lagi beribadah dan sebagainya. Itu sudah politik identitas. Kenapa nggak pindah ke yang lain? Misalkan pindah ke program. Jadi program kita itu adalah misalkan menyediakan lahan hutan untuk hewan-hewan langka di Indonesia. Itu kan jarang ya kan ya. Tapi programnya adalah seperti itu. Karena gini nih, semua program itu akan tumpang tindih dan akan bentrok dengan kepentingan yang lain. Itu pasti. Makanya yang dipikirkan itu adalah program kerjanya, bukan identitasnya. Kalau misalkan identitasnya itu justru malah digunakan oleh orang yang malas untuk bikin program. Gitu. Nah, kalau tips dari Pak Guru untuk kita nih, jajaran pengawas supaya bisa meminimalisir polarisasi yang terjadi di masyarakat, apa nih Pak Guru? Enggak, tipsnya justru jangan diserahkan kepada Bawaslu. Karena apa? Karena justru seluruh elemen bangsa Indonesia yang harus bergerak sama-sama untuk mengawasi. Bawaslu adalah badan atau lembaga atau institusi yang diberikan oleh pemerintah mandat untuk ngurusin ini. Tetapi pemilu adalah untuk seluruh bangsa Indonesia yang nyoblos kita semua. Jadi kita semua yang harus mengawasi agar orang-orang itu, agar pemilih-pemilih itu dan orang yang dipilih itu sesuai dengan koridor demokrasi dan sesuai dengan visi misi bangsa. Oke, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya, pesan untuk penyelenggara dan pemilih kita di pemilu 2024 dari Pak Guru apa nih? Biasakan berpikir rasional, jangan emosional. Biasakan berpikir, mengukur, melihat segala sesuatu bukan hanya dari satu sudut pandang. Kalau baca berita, jangan hanya dari satu koran, jangan hanya dari satu majalah, jangan hanya dari satu situs, tapi lihat yang pembandingnya. Jadi partai politik itu nanti biasanya akan menggandeng media-media besar. Nonton semuanya, jangan satu-satu, karena dari situlah kita bisa melihat perspektif yang lebih baik dan lebih leluasa, lebih holistik. Gitu. Kalau tadi pesan, sekarang doa dari Pak Guru untuk pemilu 2024, Pak Guru. Apa ya doanya? Doa sih dikabul gak sih biasanya? Dikabul pasti, insya Allah dijawab ya Pak. Ya, kalau doa itu sayap-sayap saya untuk Tuhan saja, harapan saya. Tapi saya berharap saja ini. Saya berharap agar seluruh bangsa Indonesia, orang-orang di Indonesia itu ikutan pemilu, ikutan kontestan seperti ini dalam kondisi hati yang dingin, pikiran yang jernih, dan otak yang lagi rasional. Amin.